Ini kan Ibu Desi sebagai pembuat disertasi, kemudian Ibu Iswi sebagai co-promotor kan ini bertanggung jawab nih artinya follow up-nya, realnya apa nih? Apa yang akan seminggu, 2 minggu, sebulan yang akan datang dilakukan realnya? Saya sangat optimis ya bahwa karena saya juga pelaku pemberdayaan masyarakat di program nasional pemberdayaan masyarakat ya PNPM Mandiri Perdesaan. Jadi ada beberapa tindak lanjut dan alhamdulillah baru hari Rabu kita sudah berada di sini, itu suatu yang luar biasa. Dan program kemudian kita akan membukukan. Saya dorong Mbak Desi, ini dibukukan, berani enggak? Dan saya berharap tadi kan pihak kampus Untak Surabaya nanti akan hadir di Banjarmasin untuk menyerahkan langsung cum laude untuk pertama doktor untuk ini polwannya. Satu itu. Yang kedua, aplikasi yang ditanyakan Mas Eko tentang ini diapain nih? Teori masa cuma diomong-omongin aja. Nah, itu segera saya dorong juga untuk bisa ada aplikasi ya. Jadi SOP dan aplikasi. Jadi misalnya satu daerah ini jadi ada hak ciptanya nanti. Gitu. Jadi selain buku kita akan ini kan aplikasikan, bahwa bahkan ini akan kita berikan kepada pusat ya, pemerintah pusat, bahwa ini loh, untuk pemberdayaan masyarakat itu tidak sekedar hanya ngomong, tapi aplikasi ini akan bisa digunakan. Jadi semacam kita menyebutnya dengan ya, konstruksi dari teori-teori atau model-model yang sudah diberlakukan di Indonesia. Jadi kita selalu sekarang, mungkin Mas Eko juga pernah dengar ada SWOT, misalnya strength, weakness, opportunity, treatment, atau sekarang yang ada muncul SWAR ya, strength, opportunity, kemudian kita melihat ada ratio-nya. Nah ini benar-benar kita gunakan ini loh strateginya. Kalau delegasi ini, kalau ini begini. Kalau ke Pemko-nya sendiri, apa langkah ke Pemko? Ngapain nih? Akan diapain? Bahwa pemerintah daerah mencoba untuk memasukkan konsep delegation and sensitivity-nya di mana. Jadi ada gap yang terjadi itu kan tentu ada space yang tidak terangkul oleh daerah gitu. Nah, jadi Mbak Desi memberikan ruang itu untuk diisi dengan delegation and sensitivity. Mau ketemu Pak Ibnu dan wakil untuk kedepannya, kemudian berbincang soal penanganan kumuh. Ini Mbak Desi harus siap. Tentunya. Kemudian kira-kira ada contoh misalnya satu ruang, satu wilayah yang ditangani. Mungkin saya berharapnya seperti itu ya. Action real dari hasil temuan itu betul-betul ini loh hasilnya. Ya. Saya juga mohon pada pemerintah kota untuk berkenan ya Bu ya, untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk merealisasikan dari apa yang menjadi temuan saya, teori ini agar bisa bermanfaat ya, betul-betul bisa bermanfaat. Memang secara gambaran kami pastilah berhasil gitu ya. Dan kami berharap dengan adanya welcome dari pemerintah kota menggunakan teori kami ini, 400 sekian daerah kumuh ini cepat segera terrealisasi. Apalagi ini kan awal tahun anggaran kan masih ada, artinya masih gelondongan. Masih bisa mengajukan anggaran. Iya, kami berharap juga dengan adanya teori ini, kos yang dikeluarkan oleh pemerintah itu jauh lebih turun, lebih kecil, karena pemberdayaan masyarakat yang peduli dengan diri dia sendiri, sehingga kekumuhan itu dapat dikurangi dari masyarakat sendiri. Kami berharap juga seluruh stakeholder fokus ke daerah sana. Ketika sensitivity ini kita lihat ya di sana, oh tingkat pendidikannya ini kurang, ini skillnya kurang, ini kita keroyokan di sana. Jadi lebih fokus semua kegiatan dari stakeholder, unit kerja itu fokus, tidak ini kerjanya ini yang ditangani, ini akhirnya nggak ada hasil optimal yang dihasilkan dari yang mempunyai program sendiri-sendiri ini gitu ya Bu ya. Jadinya sensitivity dari seluruh, dari pimpinan dari pemerintah kota, yuk sama-sama fokus satu, kita ini kan semuanya ke sana, keroyok, ayo.
Itu insya Allah berhasil, Mas. Iya. Kalau ini kan misalnya dinas pendidikan ke sini, Iya. UMKM-nya ke sini, Betul, Saudara. akhirnya tidak terlihat hasilnya, walaupun berhasil tapi hasilnya tidak terlihat. Seandainya ini fokus kita keroyokan, kerjakan satu wilayah ini, kerjakan satu ini, hasilnya akan lebih betul. booming, ya kan? Boomingnya atau geloranya Ya, lebih semangatnya, terlihat, ya. ya begitu. Kalau dari sisi Polda sendiri kira-kira ada nggak dukungan nanti Ibu DC, misalnya ada program ke Pemko, nanti dari Iya. Polda kira-kira? Insya Allah pasti lah Pak, Bisa. karena kepolisian itu sangat mendukung prestasi dari anggota, karena hasil output yang akan diperoleh ini adalah ketertiban Kamtibmas, berkurangnya angka kriminalitas itu. Jadi saya sebagai seorang polisi tentunya dengan mencari akar masalah, tentunya membantu tugas kepolisian untuk mengurangi angka kriminalitas. Karena kami kepolisian lebih ke preemptif dan preventif. Untuk penegakan hukum ini paling terakhir lah diberlakukan. Tindakan yang Iya, terakhir. tindakan itu paling terakhir. Itu adalah program pimpinan kami ya Kapolri, bahwa kita ingin masyarakat ini sadar bukan takut dengan hukum, tapi sadar memang takut sesuatu dari dirinya yang hilang. Itu seperti kami ya di kepolisian, terutama di lalu lintas. Kami lebih memberdayakan preemptif dan preventif dengan mengadakan edukasi pendidikan lalu lintas sejak dini. Jadinya mengedukasi masyarakat agar pintar, agar mereka tidak takut akan hukum, tapi hukum ini diberlakukan ketika sudah tidak ada upaya lain, seperti itu. Tapi mereka lebih takut kalau misalnya ngebut, takut kehilangan nyawa, ya kan? Bukan takut, kalau ngebut aku pasal 310 lah, aku ditilang dengan denda 1 juta. Bukan itu output kami. Tapi kami ingin masyarakat betul-betul sadar bahwa Kamtibmas ini ketika sudah nyaman semua, secara ekonomi kita nyaman, secara sehat kita tidur nyenyak, ya kan gitu ya. Secara bekerja kita tenang gitu kan. Ya semuanya menjadi lebih nyaman lah ketika konsep ini kemudian diberdayakan, sehingga kekumuhan daerah-daerah kumuh berkurang. Tentunya angka kriminalitas secara otomatis pasti, saya katakan pasti berkurang, karena sumber kekumuhan itu sumber kriminalitas. Mungkin bisa pernah masuk ya daerah-daerah kumuh. Sering saya. Texas makanya kata-katanya kumuh itu Texas, artinya di sana banyak kriminalitas gitu kan, menjadi sorotan kita semua. Ya kan gitu ya Mas ya. Iya. Itu. Kalau program dia yang Ibu DC mau bikin, tentu saja yang disponsori oleh Polda ya. Karena kan Ibu DC kan lebih mudah berada di Polda daripada di Pemko. Kira-kira ada program nggak? Kan waktu kemarin saya pernah baca ada acara bersih-bersih musola, bersih-bersih tempat ibadah kayak itu. Kami di salah satu juga ada saya lihat. Kami itu ada polwan setiap ini ada polwan presisi namanya. Kami setiap satu minggu 2 kali patroli mendatangi daerah-daerah kumuh, Bu. Kami di sana membantu masyarakat yang memerlukan ya sembako. Kebetulan pimpinan kami sangat antusias mengajak kami untuk menyisihkan sedikit rezekinya untuk berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Apalagi pada saat pandemi kemarin kan kebutuhan ekonomi semakin meningkat, mencarinya susah gitu ya. Jadi pimpinan kami Bapak Kombes Pol Maisa Sugriwo mengajak kami untuk menyisihkan sedikit rezekinya untuk berbagi. Jadi setiap minggu itu kami ada 1 minggu tuh 100, Bu. Sekali jalan itu 50 paket sembako yang kami berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ke daerah-daerah kumuh itu, Bu. Nah, awalnya dari situ juga. Kumuh ini ternyata begini susah hidupnya, ya kan. Ternyata sumber kriminal, sumber kemiskinan dan lainnya. Itu idenya dari situ juga. Alhamdulillah Polwan sekarang seminggu 2 kali secara rutin, hari Selasa dan Jumat kami patroli memberikan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Bahkan kalau Jumat, karena program pimpinan kami ada Jumat curhat ya, kami juga polwan curhat ya. Silakan curhat ke polwan, ibu-ibu banyak yang curhat juga, ramai juga itu. Jadi kita tahu permasalahan masyarakat apa ya, dan mudah-mudahan walaupun kami tidak memberikan bantuan secara materi langsung misalnya, tapi kita bisa memberikan bantuan solusi. Ataupun saran dan pendapat.
atau ayo Bu sini tiduran nih, bahu kami apa yang dicurhatkan gitu. Seperti itu. Poluan curhat ya. Iya, poluan curhat itu. Kebetulan Bapak Maisha Sugiewo, beliau sudah 2 tahun di sini, 2 tahun sudah melakukan itu. Jadi udah ribuan ya Bu ya masyarakat yang alhamdulillah ya secara walaupun tidak maksimal ya Bu ya bisa sedikit meringankan beban mereka. Itu Mas. Oh gitu. Jadi nanti akan ada tindak lanjut. Ada tindak lanjut. Tidak sekedar Iya. map, kemudian buku, kemudian jadi ada realnya ya. Ya, realnya juga ya Bu ya. Iya. Dengan Ibu kopromotor saya, beliau sudah mengajak untuk lebih detail lagi Tadi aplikasi teori dari desa ini sehingga pemerintah lebih mudah lagi untuk mengaplikasikan dalam kebijakannya. Ya. Jadi result yang dimunculkan oleh DC itu akan segera kelihatan gitu. Jadi tidak menunggu beberapa teori itu kan menunggu sampai setahun 2 tahun, tetapi DC ini yaitu tadi yang saya katakan seperti obat ya, yang ketika minum kita sakit perut minum ini kerasa nih obat paten ya, udah sembuh nih gitu kan. Jadi bukunya mau dicetak di Bepos Bu. Iya, hari ini sudah ditunggu sama pendukung ya. Karena saya ingat pesan Profesor Rudi ya Bu ya pada saat ujian. Jangan sampai teori ini berhenti hanya di ujian terbuka. Iya. Ya kan selesai. Betul. Setelah kita menemukan teori, kemudian kita sudah meraih gelar doktor, sudah selesai teori itu, tidak kita aplikasikan. Jadi saya berharap teori ini bisa aplikasi di mana saja. Bisa diajarkan di kampus-kampus tidak? Betul, bisa. Jadi ini saya bilang yang pertama nanti langkah-langkah ini buku tadi dengan Mas Ebo sudah janjian hari ini juga kita akan ketemu. Nah kemudian di aplikasi ini nanti kita di kampus-kampus kan ada yang namanya untuk ke masyarakat gitu. Jadi pengabdian masyarakat. Nah ini kita mengajak Mbak Dese, ayo kerjasama dengan tidak hanya S1, S2-nya juga diajak untuk kerjasama dengan Mbak Dese untuk aplikasi teori DC gitu. Sehingga ini kita coba istilah sekarang viral ya, kita viralkan yang baik gitu kan, tidak hanya viral yang jelek-jelek aja kan selama ini ayo kita blow up yang lebih baik dan buat aplikasinya dan harus di hum dan ham kan, ada hak cipta nanti. Jadi tidak ada sekarang. Nah selama ini memang di perguruan tinggi itu kan setelah lulus ya selesai gitu. Kewajibannya apa? Ya cuma dibuat buku disertasinya, masuk perpustakaan, lalu dikunci. Nah, sekarang ditambah lagi dengan jurnal. Jurnal hampir sama juga dengan biaya yang luar biasa gitu kan. Sudah itu kunci pintu gitu kan. Selesai ketika diterbitkan di jurnal selesai. Nah, dengan harapan Mbak Dese lah yang ini loh, setelah selesai dia nggak tidur, dia coba terus bangun dan itu betul kelihatan terang benderangnya bagaimana. Saya jadi curiga ini. Setelah jadi polisi ini jadi dosen kayaknya. Berbagi ya, tidak menutup kemungkinan seperti itu ya Bu ya. Karena amal jariah ya Bu ya. Luar biasa dosen itu kan yang ilmu bermanfaat itu kan yang menjadi. Kalau saya prediksinya tidak hanya dosen, karena memang yang dilihat itu adalah daerah. Saya pingin beliau juga akan menjadi kepala daerah ya. Jadi tidak sekedar itu gitu kan. Iya. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Menemukan pemimpin-pemimpin yang peduli dengan masyarakat. Itu Mas, saya luar biasa apresiasi. Saya nggak salah pilih kopromotor. Betul sekali Mas. Kopromotor saya ini luar biasa. Kita malas bangun gitu kan. Begitu saya udahlah Bu, teori saya cuman begini-begini aja, saya nggak pede Bu untuk ini. Enggak, ini punya peluang yang besar ini. Jadi dukungan beliau ini luar biasa. Saya luar biasa, sangat dan pendukungnya juga luar biasa. Saya baru ngobrol dengan Mas Eko kan. Mas Eko, saya bilang ini ada konsep begini. Kapan katanya? Langsung aja. Saya awalnya kan hanya bikin artikel. Mbak Dese harus bikin artikel ini.
Enggak, katanya nanti wawancara katanya. Nah, memviralkan ini harapannya ya Mas Jadi ya. memang luar biasa. Begitu teori ini terapkan berhasil, kita juga punya pahala jariah ya. Ya, Tidak mengharap yang lain juga saya kita dapat berharap. juga gitu ya. Iya, betul. Ya. Jariah seperti itu yang kita inginkan. Bekal ke Memungkinkan nggak nanti bisa jadi dosen untuk dosen tamu lah. Sekarang kan Betul. kurikulum Kurikulum merdeka Merdeka. itu memungkinkan kita. Insya Allah beliau ngajak. Ya Bu ya, berbagi ilmu. Saya bilang siap Ibu. Saya siap meluangkan waktu karena sumpah kita juga ya Bu ya. Betul. Ilmu tidak hanya mandek di kita, tapi ilmu itu harus disampaikan. Itu sumpah seorang dokter juga harus seperti itu ya Bu ya. Betul. Jadi jangan sampai ilmu itu hanya mandek di kita, tidak kita teruskan ke yang lain. Iya. Jadi itu suatu kewajiban kita untuk menyampaikan ke lain. Jadi tidak masuk perpustakaan langsung kunci pintu Iya. ya. Dan berdebu lah. Iya, dan berdebu. Oke, Ibu Dese, Ibu Iya. Ismi, ini kita mau closing statement. Baik. Mungkin bisa disampaikan closing statementnya, mungkin juga buat teman-teman Polwan juga. Mungkin Ibu Ismi apa kira-kira closing statement? Silakan Ibu Dese. Baik, untuk saya terima kasih kepada dosen promotor saya, kopromotor saya yang sudah mendukung saya sampai menyelesaikan program S3 ini dengan baik, sukses dan hasil yang memuaskan. Terima kasih juga untuk keluarga saya yang sudah mendukung saya. Kemudian pimpinan saya, Bapak Kapolda Kalsel, Bapak Dirlantas, sudah memberikan ruang dan waktu serta dukungan yang luar biasa. Kemudian rekan-rekan Polwan yang sudah mendukung saya juga. Tidak bisa saya sebut satu persatu ucapan terima kasih dan rasa syukur saya. Saya berharap teori delegation sensitivity ini bisa bermanfaat, tidak hanya sampai pada itu tadi perpustakaan, tapi benar-benar bisa diaplikasikan pada kebijakan pemerintah sehingga ini bisa bermanfaat ya. Dan desa ini bisa dikenal orang yang menjadi kenangan saya, kebanggaan saya dan keluarga saya juga. Promotor saya juga yang mempromosikan saya sehingga bisa saya menemukan teori ini. Saya berharap sekali lagi teori ini bisa diaplikasikan dalam kebijakan pemerintah maupun organisasi lainnya. Dengan delegation sensitivity saya yakin permasalahan bisa diatasi. Silakan Ibu Iya. Ismi. Bagi saya sebuah akademis sikap ya. Itu memberikan satu aplikasi tidak hanya di atas awan, tidak hanya di atas yang mengawang gitu. Jadi teori itu seperti jauh tidak terjangkau. Maka ketika kita melihat konsep akademis yang diberikan dedikasi oleh Mbak Dese sebagai seorang dokter, dan itu ternyata membumi. Jadi membumi bisa diaplikasikan, banyak yang merasa terbantu hidupnya. Anaknya bisa sekolah, mereka juga tetap bisa makan, mereka bisa meningkatkan kehidupan. Nah, inilah sebenarnya akademis yang sebetulnya, gitu, yang seutuhnya. Sehingga teori itu tidak hanya berhenti tadi di perpus, tidak hanya berhenti di jurnal, tetapi memang bisa diaplikasikan masyarakat. Nah, saya optimis konsep yang telah dipelajari, yang telah disandingkan, dibandingkan oleh Mbak Dese dan ditandingkan secara akademik, itu sudah dipertanggungjawabkan di ujian tertutupnya, kemudian di ujian terbukanya, dan di ujian masyarakatnya. Jadi betul-betul tuntas yang saya melihat ini yang bukan yang terbaik yang saya lihat, karena teori tidak hanya sampai di awan. Itu saja. Iya, terima kasih banyak. Demikianlah sahabat Depos perbincangan kami bersama Dr. Kompol Yulianti SHMAP, Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Kalsel, dan juga Ibu Dr. Iswiati Rahayu MSI, Ketua Prodi Magister Administrasi Publik Uniska. Perbincangan yang sangat menyenangkan, inspiratif, dan semoga tidak hanya sekedar perbincangan, kita tunggu realisasinya. Iya. Semoga tidak kekumuhan di Banjarmasin Cepat berkurang. cepat berkurang.
Demikianlah perbincangan kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.